Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizka Cahyani Pratiwi akan memaparkan mengenai proposal saya mengenai penerapan model pembelajaran Learning Cycle 7E dengan pendekatan SETS untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik dan keterampilan berpikir kritis. Nah, yang pertama latar belakang. Proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah itu merujuk pada Permendiknas RI nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses pembelajaran. Nah, dalam aturan ini proses pembelajaran itu terdiri dari tahapan pendahuluan, inti, dan penutup. Apabila ketiga kegiatan pembelajaran ini itu diterapkan secara maksimal, maka proses pembelajaran akan sangat ideal untuk diaplikasikan di dalam kelas. Namun, pada kenyataannya, guru itu masih seringkali kesulitan untuk mengaktifkan siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar, sehingga proses pembelajaran yang diharapkan Permendiknas RI tersebut belum memenuhi standar proses sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga proses pembelajaran yang belum sesuai dapat menyebabkan kualitas pembelajaran yang rendah, sehingga dapat ditandai dengan hasil belajar siswa yang rendah. Nah, yang pertama, hasil belajar siswa IPA itu yang masih rendah. Hal ini itu sesuai dengan hasil studi PISA 2018 dengan skor rata-rata siswa Indonesia itu mencapai 389 dengan skor rata-rata OECD yaitu sebesar 489. Di sini dapat terlihat masih tertinggal 100 rentang 100. Kemudian, hal ini juga dibuktikan oleh hasil PTS IPA dan ulangan harian siswa itu masih di bawah KKM. Nah, salah satu penyebab rendahnya hasil belajar itu adalah keterampilan berpikir kritis. Hal ini dapat dibuktikan pada Husna penelitiannya pada tahun 2017 mengenai keterampilan berpikir kritis. Beliau mengemukakan bahwa semakin tinggi tingkat berpikir kritis siswa, maka semakin besar hubungan fungsional yang signifikan terhadap hasil belajar. Hal ini dibuktikan dengan nilai R-square pada keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar itu sebesar 0,827 atau 82,7%. Sumbangan berpikir kritis terhadap hasil belajar siswa. Dan ini menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat berpikir kritis siswa, maka semakin besar hubungan, maka akan meningkatkan hasil belajar. Kemudian, penyebab lainnya itu model pembelajaran yang diterapkan masih menggunakan metode konvensional seperti ceramah. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan ini, peneliti memberikan solusi yaitu dengan menerapkan model pembelajaran Learning Cycle 7E dengan pendekatan SETS untuk meningkatkan hasil belajar siswa dan keterampilan berpikir kritis. Nah, identifikasi masalah. Masalah yang ditemukan yaitu hasil belajar IPA siswa yang masih rendah, model pembelajaran yang digunakan berpusat pada guru yaitu seperti ceramah, terus tingkat keterampilan berpikir kritis siswa itu masih rendah dan penerapan keterampilan berpikir kritis siswa pun belum optimal di dalam kelas. Kemudian, batasan masalahnya, model pembelajaran yang digunakan yaitu Learning Cycle 7E, kemudian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan SETS, hasil belajar yang diteliti itu meliputi kognitif, afektif, dan psikomotorik, dan indikator berpikir kritis yang digunakan yaitu adalah indikator dari Fashion. Kemudian, rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama itu ada bagaimana peningkatan hasil belajar siswa setelah penerapan model Learning Cycle 7E dengan pendekatan SETS. Kemudian bagaimana peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa setelah penerapan model Learning Cycle 7E dengan pendekatan SETS. Dan apakah terdapat hubungan antara keterampilan berpikir kritis dengan hasil belajar siswa. Maka dengan demikian tujuan dari penelitian ini yaitu untuk meningkatkan hasil belajar
mengetahui peningkatan hasil belajar siswa setelah penerapan model learning cycle 7E dengan pendekatan SATS. Yang kedua yaitu untuk mengetahui peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa setelah penerapan model learning cycle 7E dengan pendekatan SATS. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui hubungan antara keterampilan berpikir kritis dengan hasil belajar siswa. Kemudian pada kajian pustaka, yang pertama itu ada model pembelajaran learning cycle 7E, yaitu merupakan model pembelajaran dengan rangkaian tahap-tahap kegiatan yang diorganisir sedemikian rupa sehingga peserta itu dapat belajar menguasai sejumlah kompetensi yang harus dicapai dalam pembelajaran melalui peran aktivitas siswa yang meliputi 7 tahapan, yaitu ada elicit, engage, explore, explain, elaborate, evaluate, dan extend. Kemudian, pendekatan SATS merupakan pendekatan yang dalam arti bahasa Indonesia itu sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Nah, diharapkan dengan pendekatan SATS ini itu relatif memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan sistem kehidupan yang ada. Kemudian, hasil belajar sering digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui seberapa jauh seseorang itu menguasai konsep yang sudah diajarkan. Hasil belajar itu terdiri 2 kata, yaitu hasil dan belajar. Kemudian berpikir kritis merupakan proses yang terorganisir yang memungkinkan siswa mengevaluasi bukti, asumsi, logik, dan bahasa yang mendasari pernyataan dari orang lain. Adapun kerangka berpikir pada penelitian ini yaitu permasalahan yang ditemukan itu penggunaan model pembelajaran secara konvensional, terus penerapan keterampilan berpikir kritis itu belum optimal, hasil belajar yang masih di bawah nilai KKM. Hal ini mengakibatkan keterampilan berpikir kritis siswa masih rendah dan hasil belajar yang masih rendah juga. Nah, solusi untuk menangani ini yaitu penerapan model learning cycle 7E dengan pendekatan SATS. Dengan solusi ini diharapkan siswa akan lebih aktif, terus keterampilan berpikir kritis siswa meningkat sehingga hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan. Adapun hipotesis penelitiannya yaitu yang pertama, tidak terdapat peningkatan hasil belajar setelah penerapan model learning cycle 7E dengan pendekatan SATS. Hanya terdapat peningkatan hasil belajar setelah penerapan model learning cycle 7E dengan pendekatan SATS. H0 yang kedua yaitu tidak terdapat peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa setelah penerapan model learning cycle 7E dengan pendekatan SATS. HA terdapat peningkatan keterampilan siswa setelah penerapan model learning cycle 7E dengan pendekatan SATS. Dan hipotesis yang ketiga yaitu tidak terdapat hubungan antar keterampilan berpikir kritis dengan hasil belajar. Dan H-nya terdapat hubungan antara keterampilan berpikir kritis dengan hasil belajar. Nah, pada metode penelitian ini, desain penelitian yang digunakan adalah quasi-eksperimen dengan non-equivalent control group design, yaitu tidak dipilih secara acak, terus populasi dan sampel. Populasinya itu siswa kelas 8 SMP Negeri 3 Secang, dan sampel yang digunakan adalah kelas 8A dan 8B dengan teknik pengambilan sampel yaitu teknik purposive sampling. Variabel penelitian pada variabel bebasnya yaitu model pembelajaran learning cycle 7E dengan pendekatan SATS, dan variabel terikatnya adalah keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar siswa. Teknik pengumpulan datanya yaitu ada observasi, tes, dan dokumentasi. Terus instrumen penelitian. Pada instrumen penelitian ini yang pertama itu ada tes keterampilan berpikir kritis. Kemudian ada tes hasil belajar kognitif, ada lembar pengamatan hasil belajar afektif dan psikomotorik. Nah, uji instrumennya itu uji normalitas, uji homogenitas, dan uji reliabilitas. Kemudian teknik analisis data yang digunakan adalah uji Einstein, uji T, uji korelasi produk momen. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.